Halo HPS People, saya tahu banyak dari kamu kalau buka usaha selalu mikirin keberhasilannya. Tapi kamu pernah nggak sih kepikir kalau misalnya ternyata di dalam setiap usaha itu ada risikonya? Nah, ikutin pembahasan ini, saya akan mau sharing tentang risiko apa saja yang mungkin akan bisa terjadi dan bagaimana preventifnya. Happiest people. Nah, kalau kamu buka suatu usaha, kan kita kan pasti ada risikonya. Misalnya kita buka suatu usaha deh, kayak saya nanti mau buka rencana saya suatu toko gitu ya. Nah, saya identifikasikan kira-kira penyebab saya tidak akan berhasil buka toko apa. Yang saya pelajarin buka toko kelontongan itu yang kemungkinan besar adalah tidak punya business planning. Itu resiko. Saya misalnya tidak tahu segmentasi saya itu apa. Itu resiko loh. Karena kamu nggak tahu yang kamu tuju. Kemudian lokasinya juga bagaimana. Kemudian sistem inventory-nya bagaimana. Nah, jadi banyak sekali loh yang bisa terjadi. Misalnya kamu mau buka pabrik. Kamu kepikir nggak? Misalnya pabrik kamu bisa terbakar. Jadi kalau terbakar kamu harus siapin apa? Kamu harus siapin asuransi kan? Jangan sampai terbakar habis semua langsung harta kamu. Jadi ingat, happiest people, kamu harus pertama itu apa? Kamu harus pertama identifikasikan dulu resiko-resiko yang mungkin bisa terjadi. Seperti tadi kan saya sudah identifikasikan resiko-resikonya. Nah, kemudian kita harus bisa kasih penilaian juga. Mana resiko yang kritikal, mana yang namanya resiko ini sedang gitu. Nah, misalnya yang kritikal apa? Cash flow. Cash flow kan kritikal banget ya. Kalau saya sering bilang itu, kalau misalnya ibaratnya itu profit itu darah, cash flow itu adalah oksigen. Klien itu saya sering kasih ibarat kayak tubuh yang menopang kita. Kayak tulang gitu. Jadi sehingga menopang kita bisa berdiri. Nah, tapi cash flow itu oksigen. You tidak napas 3 menit, mati nggak? Mati loh. Jadi kita harus bisa mikirin resiko-resiko yang kita bisa terjadi. Kemudian, setelah kita tahu, ya, kita kasih penilaian tadi. Nah, kita pikirkan resiko gimana nih menanggulangi. Bagaimana nih perusahaan saya kalau terbakar? Apa yang harus saya siapin? Atau tadi saya bilang, kalau saya nggak punya target market, ya saya sekarang harus identifikasikan target market saya siapa. Misalnya, saya mau buka toko kelontongan skincare, retail lah namanya. Jadi apa yang harus saya antisipasi? Ya, saya harus siapkan tempatnya yang bagus, tempatnya yang menarik. Kemudian segmentasi saya siapa, sehingga iklan saya nanti akan kemana. Saya sudah tahu. Bahasanya bagaimana? Misalnya saya targetnya umur 12 sampai umur 30 dan 40 ke atas. Kenapa 40 ke atas? Karena ibu-ibu kan biasanya atau bapak-bapak udah mulai insecure gitu. Karena kok jadi tua banget ya saya sekarang yang 45 misalnya. Nah, jadi kan itu ada target market yang masih sangat luas sekali umur 40-an. Kemudian apa lagi? Ya kita bikin nanggulanginnya gimana ya? Kita buat kalau misalnya pabrik apa? Ya kita bikin aparnya itu loh. Kita siapin di tempat-tempat yang gampang orang ambil gitu loh. Bahkan mungkin kalau bisa kita siapin tim-tim yang dari security kalian yang di pabrik bisa menghandle kebakaran sendiri. Kayak kalian lihat tuh di mall-mall ya. Itu kan kalau ada kebakaran, satpam-satpamnya sangat mahir sekali bisa menghandle kebakaran-kebakaran. Karena apa? Mereka udah dilatih gitu loh. Jadi kita juga harus mempersiapkan resiko-resiko dalam hidup yang terjadi. Misalnya nih yang seperti saya sering ajarin kalian juga kalau dalam hidup tuh resiko kita ada kecelakaan itu apa? Harus punya tabungan. Itu loh antisipasi kita, hidup kita. Dan kemudian kamu juga yang keempat, tadi kamu sudah buat rencana penanggulangan, kamu harus buat monitor dan evaluasi secara berkala. Jadi resiko-resiko itu kamu harus ya istilahnya gampangnya lah, yang paling gampang itu ya kalau misalnya pabrik ya kamu harus cek dong, adain juga latihan misalnya 6 bulan sekali pelatihan untuk kebakaran. Kemudian juga misalnya resiko-resiko cash flow, kemudian juga pegawai kesehatannya mereka kayak gimana gitu. Kemudian ada BPJS atau enggak atau bagaimana ya kamu harus siapin semua, evaluasi juga apa yang kamu udah lakukan udah tepat belum. Nah, jadi happiest people, ingat, buka usaha jangan hanya berpikir bahwa kamu akan jadi sukses doang. Pikirin juga, kenapa kamu misalnya dalam bisnis ini bisa gagal? Apa yang membuat dalam suatu usaha kamu itu menyebabkan kegagalan-kegagalan yang bisa terjadi? Karena ingat ya, dari 100 orang yang buka usaha, paling hanya 2 orang yang bisa sukses lebih dari 5 tahun. Nah, kamu mau pilih bagian yang mana? Nah, kalau kamu mau pilih bagian yang sukses, kamu siapin juga resiko-resiko yang terburuk yang bisa terjadi
dalam waktu kamu menjalankan bisnis kamu. Nah, Happiest People, semoga sharing ini bisa membuka pikiran-pikiran, wawasan yang baru, dan saya harap konten ini juga berguna buat kamu semua. Kalau ini memang berguna, share ke teman-teman kamu, ke saudara kamu. Sampai jumpa.